Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anakku semuanya ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dan proses belajar dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi yang pertama yang ingin Bapak sampaikan adalah ini terkait dengan tugas-tugas ya. Kemarin itu ada beberapa orang teman-teman kalian ya di WA Bapak ya, WA Bapak. Kalau nilainya itu belum ada atau kosong ya. Sementara hari Rabu besok itu mau ujian, mau terima rapor. Ini sudah sangat mepet sekali, nak. Ya, jadi hal-hal seperti ini ya, kalau bisa jangan terjadi lagi ya. Kan waktunya sudah panjang, Bapak berikan kesempatan untuk kalian untuk memperbaiki diri. Ya, jangan mau dekat terima rapor kalian baru ya melakukan perubahan, baru remedial. Ini salah. Nah, kalau konsep kalian cara belajar seperti ini ya, sehingga kalian sendiri yang rugi. Pada dasarnya Bapak sendiri sih nggak jadi masalah ya, tapi dengan keadaan yang mepet seperti ini ya, itu menurut Bapak sungguh uh, tidak wajar ya. Kenapa demikian? Karena di 2 minggu waktu kita sekolah, Bapak udah sampaikan kepada kalian semua, bagi kalian yang nilainya belum ada, dan Bapak sudah juga posting di grup ya, agar kalian meremedialkan atau memperbaiki ya tugas-tugas kalian yang kosong itu, karena akan berpengaruh terhadap nilai rapor kalian. Nah, ya, jadi Bapak berharap mudah-mudahan ya untuk kedepannya ya ini tidak terjadi lagi, nak, tidak terulang lagi ya, tidak terulang lagi. Karena kalau hal seperti ini terjadi, yang rugi itu adalah kalian sendiri. Jadi kalau ada tugas kalian kerjakan tepat waktu ya, karena waktunya kalau buat kalian yang daring itu 1 minggu. Nah, bayangkan ya, beda dengan yang luring ya. Bagi mereka yang luring di sekolah itu tugasnya ya pada saat itu juga mau berikan ya, dan itu tugas tidak dibawa pulang, apalagi waktunya sampai 1 minggu. Jadi ini bagi kalian yang daring di rumah, waktunya 1 minggu, jadi ini waktunya sangat panjang untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak sudah berikan. Oke, itu untuk bagian pertama ya, pembuka, supaya kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Dan mohon sekali lagi ya, setiap ada video pembelajaran yang Bapak share di grup, mohon kalian buka, mohon kalian tonton sampai habis ya, supaya kalian paham dan tidak ketinggalan informasi ya terkait dengan tugas berikutnya. Oke, baiklah anak-anak semuanya ya, kita akan lanjut membahas tentang ya, kemarin itu kita udah bahas tentang menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Jadi teks prosedur itu pada dasarnya yang harus kalian ketahui ya, ada dua konteks hal. Yang pertama itu cara membuat makanan, yang kedua itu adalah cara melakukan pekerjaan. Jadi ada dua jenis. Yang pertama cara membuat, yang kedua itu cara melakukan pekerjaan. Untuk membuat sesuatu, kalau kita perhatikan strukturnya, itu yang pertama itu adalah tujuan ya, yang kedua itu bahan dan alat, yang ketiga itu adalah langkah-langkah, yang berikutnya yang terakhir yaitu penutup ya. Sementara untuk melakukan pengerjaan, strukturnya yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua itu langkah-langkah, yang ketiga itu penutup. Jadi dua hal ini yang berbeda itu adalah pada bagian bahan dan alat
ya, itu khusus untuk membuat makanan membuat makanan, sementara pada melakukan pekerjaan itu tidak ada bahan-bahan dan alat. Ya, jadi ini mudah-mudahan kalian bisa memahami. Terus yang berikutnya ya, yang harus kalian perhatikan adalah dari sisi bahasa. Masih banyak ya Bapak temukan, khususnya bagi kalian yang sudah tetap muka dengan Bapak kemarin, Bapak sudah memberikan tugas ya. Itu masih ada beberapa orang di antara kalian yang tidak menulis kalimat ya, di awal kalimat cenderung menggunakan huruf kecil. Terus ada juga di antara kalian menggunakan semuanya huruf kapital. Itu salah. Terus tidak ada ada sebagian di antara kalian yang tidak bisa menempatkan tanda baca ya, seperti koma, titik dan lain-lain. Sehingga kalimat yang kalian tulis itu menjadi maknanya itu racu ya, pemahamannya berbeda. Nah, jadi harus kalian perhatikan itu. Terus ada juga mengenai takaran. Ini takaran ya, seperti 400 gram, telur 1 butir ya, sayur 1 ika, itu namanya takaran. Jadi kalau kita membuat sesuatu ya terkait dengan teks prosedur, itu takarannya harus jelas. Ya, supaya apa? Supaya hasilnya itu bisa kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik atau memuaskan. Nah, itu untuk bagian struktur ya. Jadi struktur itu harus kalian pahami, kalian baca di rumah. Ya. Untuk contoh di buku ini sudah lengkap ya, dan untuk tugas yang kemarin itu sudah Bapak ya, itu yang tugas minggu kemarin terkait dengan cara membuat batik, cara mencuci tangan ya. Bagi teman kalian yang luring atau tatap muka pada saat ini, itu sudah Bapak periksa ya. Sudah Bapak periksa dan hasilnya lumayan memuaskan. Terus kita lanjutkan kembali ya, untuk halaman 104, 105 itu Bapak harap kalian baca di rumah. Ini terkait dengan membuat ya, terkait dengan membuat angklung ya, membuat angklung. Nah, secara struktur ya, itu pada dasarnya sama nah ya, secara struktur itu pada dasarnya sama. Terus pada halaman 107 poin 4 menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur, penggunaan kalimat perintah, penggunaan bentuk pasif untuk proses, penggunaan kriteria dan seterusnya. Itu Bapak harap kalian, karena di buku ini sudah ada penjelasannya, itu cukup kalian ringkas saja nah ya. Kalian ringkas saja dari halaman 107, 108, 109 ya, itu bisa kalian ringkas. 110, 111 dan 112 ya, sampai 114 itu kalian ringkas saja. Artinya yang penting menurut kalian silakan kalian pindahkan ke dalam buku catatan. Dan pada minggu berikutnya Bapak akan cek dan Bapak akan periksa, sekaligus Bapak akan memeriksa tugas-tugas yang nanti bakal Bapak akan sampaikan ya. Jadi catatan dengan tugas-tugas ya. Jadi pada dasarnya teks prosedur ini yang harus kalian ketahui adalah ya, terkait dengan langkah-langkah ya, atau urutan-urutan dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Pada dasarnya itu. Nah, jadi berbeda sekali dengan teks fantasi, teks deskripsi ya. Itu isi bacanya berbeda sekali ya. Kalau di teks prosedur, sekali lagi Bapak sampaikan, isi bacaannya pada saat kalian membaca dari teks prosedur itu ya, adalah hal yang berhubungan dengan proses ya. Proses apa? Yaitu proses membuat sesuatu. Yang pertama itu proses membuat makanan, yang kedua itu proses melakukan pekerjaan ya. Kalau untuk fantasi tidak ada proses ya. Kalau fantasi itu cerita narasi atau cerita
khayalan. Kalau deskripsi ya beda lagi ya. Dan sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, dan itu menurut Bapak sangat mudah sekali. Oke, terus kita lanjut ke halaman 115, itu ada poin D, menulis dan memperagakan teks prosedur. Jadi untuk poin D ini nah ya, latihan membuat teks prosedur ini ya sudah 2 minggu ya, sudah 2 minggu kalian sudah melatih ini ya, dan kalian sudah kerjakan ya, sudah kalian kerjakan, dan apa namanya, hasilnya lumayan memuaskan ya, lumayan memuaskan. Jadi untuk hasil yang lebih baik ya, kalian harus berlatih terus, karena nanti ya, karena nanti di akhir materi ini kita akan memperagakannya secara langsung, artinya kalian akan mempraktekkan ya dengan membuat video ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan. Nanti Bapak akan kabari lagi ya, kabar pastinya ya, kalian membuat praktek ini ya, membuat praktek memasak ya, sekaligus menulis teks prosedurnya. Jadi untuk tugas pada hari ini ya, tugas kalian adalah menulis teks prosedur membuat makanan. Nah, tadi sudah ada ya. Tadi sudah ada contohnya, strukturnya itu sudah ada. Ya, contohnya di mana, Pak? Itu di halaman 98. Di halaman 98. Jadi kalian nanti buatnya seperti di halaman 98, seperti contoh cara membuat bubur Manado. Ya, di sana ada tujuannya, ada bahan-bahannya, ada alat-alatnya, terus ada langkah-langkahnya, dan ada penutupnya. Jadi yang kalian tulis di buku tugas kalian itu adalah makanan yang nanti bakal kalian buat videonya. Jadi jangan sampai berbeda ya. Jadi itu makanan yang sudah kalian pikirkan dari awal, karena di awal pun Bapak sudah sampaikan kepada kalian ya, agar kalian diskusi dengan orang tua kalian mau buat apa. Jadi ini berhubungan dengan membuat makanan. Makanan ini umum bahasanya, jadi kalian boleh buat kue, boleh buat kuliner ya, kuliner seperti lauk, apakah itu tempoyak, apakah itu rendang ya. Nah, itu untuk kemasannya nanti ya, untuk kemasannya itu kemasan yang artinya kalian cari yang murah saja, apakah itu seperti plastik ya, di toko-toko plastik itu banyak sekali dijual ya. Jadi kemasannya bisa kalian langsung stiker di situ dan kasih nama ya. Itu kalau nanti sudah masuk kepada praktek ya. Jadi tugas kalian hari ini hanya menulis saja dulu, menulis teks prosedur ya, terkait dengan tugas praktek ya. Jadi jangan sampai salah kalian. Prakteknya belum kalian kerjakan, tapi menulisnya saja dulu. Jadi berhubungan dengan apa namanya, yang akan kalian praktekkan nanti. Artinya itu harus dibuat video pembelajarannya. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Jadi untuk materi pada pagi hari ini cukup dulu ya, karena nggak banyak yang harus kita bahas. Ya, Bapak rasa yang penting-penting saja, yang esensial saja ya, yang harus kalian ketahui ya. Sebelumnya Bapak mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan mohon maaf juga ya, karena kemarin Bapak tidak bisa upload karena ada apa namanya, kegiatan yang cukup padat ya. Jadi mungkin Bapak bisa uploadnya mungkin hari ini. Jadi mohon maaf ya, dan waktunya masih panjang. Bagi kalian yang hari Senin kemarin kelas 7A yang daring, silakan nanti dikerjakan ini. Jadi ini buat kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, dan kelas 7D yang daring di rumah. Dan mohon nanti di minggu depan kalian masuk ya, itu tugas-tugasnya jangan sampai kalian tidak kerjakan dan bawa ke sekolah, termasuk catatannya ya. Terus bagi kalian yang sudah terima rapor nilainya bagus
ya alhamdulillah sekali. Bagi kalian yang nilainya tidak ada ya, tidak ada sama sekali, berarti itu sebuah pertanyaan besar buat kalian ya, dan itu harus kalian perbaiki. Oke, baiklah anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.